Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatima. Pada kesempatan kali ini akan menjawab 4 pertanyaan yang ada di aksi nyata topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Berikut pemaparannya. Konsep fleksivitas adalah kesediaan individu untuk berbagi informasi, pengalaman, pemikiran, dan pandangan dalam bidang literasi. Konsep ini perlu dimiliki oleh guru untuk mengembangkan keterampilan literasinya. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seseorang menceritakan perjalanan hidupnya mengembangkan kemampuan literasinya, seperti halnya dalam membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Pemahaman baru yang saya dapatkan mengenai teori refleksivitas yang berkaitan dengan literasi adalah proses seseorang merenungkan perjalanan literasinya, kemudian menceritakan perjalanan literasi tersebut berdasarkan pengalaman, nilai, dan sudut pandangnya sendiri. Pemahaman baru yang saya dapat. Peran naratif literasi dalam refleksi adalah yang pertama, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sendiri dan mengetahui apa yang ingin dicapainya. Yang kedua, seorang guru dapat melihat kemampuan dan juga pemahaman seseorang mengenai literasi. Yang ketiga, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri ataupun siswa mengenai seorang literat yang baik itu seperti apa. Dan yang keempat, adanya naratif literasi ini dapat dijadikan refleksi diri dalam diri seseorang untuk mengetahui perjalanan literasinya yang mana dapat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Karena literasi digunakan di dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya berbicara, mendengarkan, dan juga menulis ataupun membaca. Naratif literasi adalah tulisan reflektif seseorang yang menggambarkan perjalanannya dalam mengembangkan literasi seperti halnya menulis, membaca, mendengarkan, ataupun menyimak. Nah, manfaat dari literasi adalah yang pertama menambah wawasan, yang kedua menambah kosakata baru yang sebelumnya tidak diketahui, yang ketiga saya akan lebih berpikir kritis dalam menyaring informasi, yang keempat saya akan berpikir kritis dalam menganalisis suatu masalah, dan yang kelima meningkatkan kemampuan interpersonal, yang keenam meningkatkan kemampuan berbicara saya dalam menyampaikan materi. Saya menemukan beberapa masalah terkait minimnya kemampuan literasi siswa di SD Tanah Sareal, Kota Bogor. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membantu siswa tersebut dalam mengembangkan kemampuan literasinya seperti membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Berikut pemaparan berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Pengalaman pertama yang saya temukan ialah saya menemukan beberapa siswa yang tidak bisa membaca dan juga menulis dikarenakan mereka tidak mengenal huruf. Hal pertama yang saya lakukan ialah mengenali huruf kepada mereka, huruf abjad A sampai Z menggunakan puzzle huruf ini. Sehingga mereka tidak akan bingung untuk membedakan huruf A sampai Z, utamanya huruf yang sering tertukar antara B dan juga D. Nah, setelah mereka mengenal huruf-huruf ini, saya membuat huruf menggunakan pola titik-titik dan meminta mereka untuk menggambar pola tersebut sampai akhirnya terbentuk beberapa huruf. Nah, kemudian mereka bisa mengejanya secara perlahan dan mulai membacanya menggunakan kartu edukatif mengenai beragam buah. Nah, setelah itu mereka dapat menulis beberapa kata seperti halnya ibu, ayah, dan juga bisa membaca meskipun masih dalam bentuk pengejaan. Pengalaman kedua yang saya temukan ialah terdapat beberapa siswa yang belum bisa menghitung, utamanya ketika mereka menghitung penjumlahan ataupun pengurangan. Hal yang saya lakukan ialah membuat sebuah inovasi dengan cara membuat papan edukatif, yang mana saya menempelkan aqua bekas pada sebuah papan. Kemudian dengan instruksi guru, saya meminta siswa untuk memasukkan beberapa potongan sedotan. Nah, setelah itu saya juga meminta mereka untuk mengurangi
potongan sedotan tersebut. Dengan begitu, secara tidak langsung mereka belajar mengenai pengurangan dan juga penambahan. Saya dapat meminta mereka untuk menghitung jumlah sedotan yang ada di dalam aqua bekas tersebut. Nah, permainan edukatif yang dipadu-padankan di dalam pembelajaran membuat siswa menjadi lebih semangat untuk belajar dan memahami sebuah materi. Pengalaman ketiga adalah saya membuat pohon literasi bersama siswa untuk meningkatkan kreativitas dan semangatnya dalam membaca. Setelah jadi, pohon literasi tersebut ditempelkan di belakang kelas mereka dan mereka bisa melakukan literasi. Kemudian mereka menuliskan kesimpulan dari hasil bacaan yang telah dibaca melalui buku fiksi ataupun non-fiksi yang dibacanya, dan setelah itu mereka dapat menempelkan hasil kesimpulan tersebut di dalam pohon literasi. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam membaca ataupun menulis. Pengalaman terakhir ialah saya menemukan seorang siswa yang tidak berani untuk berbicara di depan umum. Hal yang saya lakukan ialah mengenali latar belakang budayanya ataupun karakteristik dalam peserta didik tersebut. Nah, didapati hasil bahwa ternyata ia memiliki kekurangan dalam hal pendengaran. Oleh karena itu, setiap kali seseorang yang ingin berbicara dengan dia, itu harus dengan suara yang lantang ataupun berbicara dengan keras di depan telinganya, sehingga ia mampu untuk berbicara di depan umum. Sebagai calon guru, saya ingin berkontribusi untuk membudayakan literasi di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Hal yang ingin saya lakukan untuk membudayakan literasi di lingkungan masyarakat adalah membuat sebuah perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan fiksi dan non-fiksi. Jadi, di tempat ini masyarakat bisa berkumpul dari kalangan lapisan masyarakat menengah, bawah, ataupun atas, dan dari kalangan beragam usia untuk membaca, menulis, menyimak, ataupun berbicara, dan juga mereka dapat berkonsultasi ataupun berdiskusi mengenai informasi yang sedang hangat dibicarakan. Hal yang akan saya lakukan sebagai guru dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah adalah yang pertama, saya ingin mengajak siswa berkunjung ke perpustakaan yang ada di Kota Bogor. Yang kedua, saya ingin membuat pelatihan tentang pentingnya literasi bagi guru. Yang ketiga, saya ingin mengadakan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran, di mana siswa dapat membaca beragam buku fiksi ataupun non-fiksi yang digemarinya. Kemudian mereka dapat menuliskan resensi dari hasil bacaan buku tersebut. Yang keempat, saya ingin mengadakan mading kelas di setiap kelas dengan menghasilkan beragam karya dari siswa, seperti halnya menulis teks pidato, menulis teks puisi, menulis teks prosedur, ataupun infografis yang dapat dipajang di kelas tersebut, sehingga guru ataupun siswa dapat mengapresiasi hasil karyanya. Kemudian yang kelima, saya ingin mengadakan pojok baca di setiap kelas yang kreatif dan inovatif dengan menyediakan beragam buku bacaan fiksi seperti halnya cerpen, novel, ataupun buku bacaan non-fiksi seperti halnya majalah, teks biografi, maupun koran. Nah, pojok literasi ini atau pojok baca bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam mengembangkan kemampuan literasinya. Dan yang keenam, saya ingin mengadakan pentas seni ataupun perlombaan untuk mengapresiasi dan juga meningkatkan minat ataupun bakat dari siswa dalam bidang literasi, sehingga bisa diadakan sebuah perlombaan dalam hal menulis cerpen ataupun dalam hal berpidato ataupun pementasan drama, sehingga setiap siswa ataupun guru dapat mengapresiasi dari hasil karya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.